Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Dan Tidak masuk karena apa? sakit. Semoga kita doakan semoga yang teman-teman kalian sakit bisa sembuh. Amin. Amin. Baik anak-anak, kalian sekarang sudah duduk dengan nyaman atau tidak? Sudah nyaman ya? Baik, sudah merasa nyaman ya? Oh, sudah merasa nyaman? Yuk kita bahas untuk layanan bimbingan klasikal hari ini. Yakni adalah jurus 1 kenali potensi. Apa Pak jurus 1 itu? Jadi kan anak-anak, saya bahas untuk materi kali ini adalah 7 jurus BK hebat. Dalam 7 jurus BK hebat itu ada berbagai macam jurus. Salah satunya adalah jurus 1, yakni kenali potensi. Nah, dalam jurus 1 kenali potensi ini, apa tujuannya? Untuk apa kenali potensi ini? Baik, sebelumnya saya tanya dulu. Maksudnya jurus ini bukan jurus untuk itu ya bela diri, bukan. Tetapi ini adalah metode, cara untuk mengenali. Sehingga jurus 1 ini adalah bagaimana cara kita mengenali potensi diri kita. Maka tujuan dari pembelajaran kali ini, layanan dengan peserta ini adalah bagaimana kalian bisa memahami tentang apa itu potensi dan bisa mengetahui potensi diri kalian. Yuk langsung kita mulai buka untuk yang buat. Nah, di dalam salah satu potensi ada yang namanya gaya belajar. Sebelum kalian mengetahui apa itu gaya belajar, yuk kerjakan dulu lembar kuesioner berikut ini. Sambil di scroll ke bawah. Langsung ditulis. Pertama adalah nama, kelas dan nomor absen. Kemudian bawah langsung tulis 1 A, B atau C. Oke. Mudah kan petunjuknya? Mudah ya. Oke. Langsung jawaban. Kelihatan atau tidak? Kelihatan ya? Dia masih bingung? Contoh nomor 1, saya sangat suka A. Mencatat, B. Bercerita, C. Menjiplak. Jika suka tiga-tiganya, berarti pilih yang paling kamu suka. Ya. Oke, cukup, sudah selesai ya? Baik. Sekarang selanjutnya adalah menjumlahkan berapa pilihan yang A, berapa pilihan yang B, dan berapa pilihan yang C. Tulis ya. A sama dengan berapa, B berapa, C berapa. A berapa, B berapa, C berapa. Siapa yang sudah selesai menghitung? Oke. Baik. Untuk yang A, kalau banyak yang memilih A, berarti gaya belajarnya adalah visual. Kalau banyak yang memilih B, dominan B, maka gaya belajarnya adalah auditory. Kalau pilihannya banyak yang C, maka gaya belajarnya adalah kinestetik. Siapa yang lebih banyak visual? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang banyak auditori? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya siapa yang banyak kinestetik? Angkat tangan. 1,
kinestetik. Baik, anak-anak, dari tugas yang saya berikan tadi itu digunakan untuk apa? Mengetahui gaya belajar. Sekarang yuk kita bahas gaya belajar. Kembali ke presentasi. Nah, ini apa itu gaya belajar? Yuk kita baca bersama. Gaya belajar merupakan cara belajar yang khas dari siswa. Ada 3 macam gaya belajar, yaitu 1. Visual, 2. Auditori, 3. kinestetik. Saya jelaskan dulu, untuk gaya belajar visual, seorang siswa tersebut mudah memahami pelajaran jika ditayangkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk diagram. Ya. Sesuatu yang digambarkan dalam papan tulis atau ditulis dalam papan tulis itu termasuk ke dalam ciri khas visual. Maka siswa yang mudah memahami pelajaran ketika ditayangkan dalam bentuk gambar, PowerPoint, diagram, maka gaya belajarnya adalah visual. Selanjutnya saya terangkan yang auditori. Kalau begitu auditori apa Pak? Kalau auditori berarti siswa dapat mudah memahami pelajaran ketika mendengarkan penjelasan dari guru, mendengarkan berupa audio, mendengarkan berupa musik, atau sesuatu yang berupa suara, itu mudah menyerap informasi, memahami jika mendengarkan suara. Itu adalah auditori. Seperti saya jelaskan seperti ini penjelasan, kalian mudah memahami, maka gaya belajar kalian adalah auditori. Berikutnya yang C, kinestetik. Kalau kinestetik, siswa mudah memahami pelajaran dengan melakukan praktek langsung. Ketika dilakukan praktek langsung, contoh praktek, dia mudah memahami. Bisa dalam berupa gerakan atau sebagainya. Itu adalah gaya belajar kinestetik. Jadi lebih suka gerak. Biasanya orangnya tidak suka diam. Dia ketika duduk tidak lama kemudian dia ingin gerak. Nah, seperti itu. Itu kinestetik. Nah, dari 3 gaya belajar tersebut bukan berarti kalau kalian didominan salah satu, misalkan auditori, maka visual kalian tidak tinggalkan, tidak. Tetap gaya belajar yang lain tetap juga harus kalian kuasai dan gunakan. Nah, ini adalah salah satu potensi, ini adalah gaya belajar. Yuk kita selami lebih dalam mengenai potensi yang ada di dalam diri kalian. Oke. Yang kedua. Nah, untuk potensi yang kedua adalah profesi berdasarkan ciri-ciri Reisek. Ciri-ciri model Reisek. Ya, ini adalah model untuk mengetahui ciri-ciri seseorang berdasarkan karakter dan kemudian kaitannya dengan profesi yang nanti bisa dicapai. Nah, selanjutnya tugas kedua adalah kalian menjawab pertanyaan yang saya tanyakan berikut ini. Silakan ditulis di lembaran yang kedua. Langsung jawabannya saja. Yang pertama, apa harapan kamu terkait pembelajaran ke depan setelah mengetahui gaya belajar kamu? Boleh ditulis soalnya nggak apa-apa. Karena setelah ini nanti langsung saya ganti slide ke yang lain tadi. Oke, sudah ya. Sekarang kembali lagi ke yang beda, yang klasik. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, maka saya tayangkan salah satu slide agar kalian nanti bisa membaca yang paling cocok yang mana menurut kalian sendiri, yang ingin kalian tahu. Bisa slide, bisa scroll dari atas. Oke, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, saya minta salah satu ada yang bersedia menjawab pertanyaan soal nomor 1. Silakan angkat tangan.
nomor 1. Ya, silakan berdiri. Harapan saya tidak bingung ketika ingin belajar harus mulai dari mana dan tidak merasa terbebani ketika belajar. Oke, tepuk tangan untuk. Selanjutnya, siapa yang bersedia menjawab pertanyaan nomor 2? Siapa yang sudah dapat? Darel. Ya. Silakan berdiri. Ini nomor 2. Soalnya tadi profesi ya Pak. Ya, profesi Gue pengen jadi tentara Pak. menjadi tentara. Berarti ciri yang apa? Ya, Yang awal itu realistik. di Ya, realistik. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Kesimpulan. Baik, kalau tidak ada, saya tunjuk satu untuk menyampaikan kesimpulan. Afgan. Ya, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Berdiri, berdiri. Ya. Kesimpulannya? Kesimpulan materinya Pak. Ya. Kesimpulan pada hari ini kita diberikan materi tentang gaya belajar kita agar dapat menemukan profesi yang tepat di masa yang akan datang. Oke, tepuk tangan untuk. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan jurus 1, kenali potensi. Maka jurus di sini adalah cara untuk mengetahui potensi. Kesimpulannya adalah di dalam kita mengenali potensi ada berbagai macam. Ya. Salah satunya adalah dengan gaya belajar. Harapannya ketika kita sudah mengetahui gaya belajar kita dan potensi kita bisa menentukan arah kita ke depan. Ya, mau kemana, apa profesi yang ingin kita capai. Itu saja untuk pembelajaran ini. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Semua sudah paham ya? Oke, kita sambung lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.